Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Pendidikan Biologi kelas C ingin mempresentasikan tentang materi jaringan penguat atau penyokong dan jaringan pengangkut. Di mana saya bersama rekan saya yaitu next. Yang pertama ada Atika Rahma, yang kedua ada Cindy Safitri, yang ketiga ada Febri Juwita Rahma, dan saya sendiri yaitu Heni Sriwidianingsih sebagai moderator. Next. Baiklah, topik yang akan kita bahas kali ini yang pertama yaitu ada jaringan Colen-Kim, ada jaringan Sclerenchyme, xilem, phloem, berkas pengangkut, dan kambium pembuluh. Next. Jadi yang pertama yaitu terdapat jaringan penguat atau penyokong yaitu jaringan Colen-Kim yang akan dijelaskan oleh Febri. Kepada Febri disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan jaringan penguat atau penyokong atau jaringan dewasa 3. Yang pertama, jaringan Colen-Kim. Karakteristik jaringan Colen-Kim yaitu sel hidup, yaitu sel-sel Colen-Kim bersifat hidup dan aktif secara metabolik. Selanjutnya, dinding sel menebal tidak merata, lentur dan elastis, terdapat pada organ muda. Next. Selanjutnya, tidak mengandung lignin, yaitu berbeda dari sclerenchyme. Colenchyme tidak mengalami lignifikasi sehingga tetap elastis. Selanjutnya, bentuk sel beragam, bisa berbentuk memanjang dengan dinding yang tebal pada beberapa bagian, dan berfungsi sebagai penyokong, yaitu mendukung kekuatan struktural tumbuhan sekaligus memungkinkan pertumbuhan. Next. Selanjutnya ada fungsi jaringan Colenchyme, yaitu fungsinya menyokong organ muda. Colenchyme memberikan kekuatan mekanis pada batang, daun, dan organ muda yang masih berkembang, memberikan fleksibilitas, dan melindungi jaringan lain. Next. Selanjutnya memungkinkan pertumbuhan. Tidak seperti sclerenchyme yang kaku, Colenchyme tetap hidup dan bisa menyesuaikan bentuknya, memungkinkan pertumbuhan lebih lanjut. Selanjutnya, menyimpan cadangan makanan. Beberapa sel kolenkem juga dapat berfungsi dalam menyimpan zat makanan seperti pati. Next. Selanjutnya ada macam-macam dan bentuk jaringan kolenkem. Jaringan kolenkem ini dapat dibedakan berdasarkan pola penebalan dinding selnya. Kita masuk ke macam-macam jaringan kolenkem. Yang pertama, kolenkem anggular atau sudut, yaitu penebalan terjadi pada sudut-sudut sel. Contohnya ditemukan pada batang seledri. Next. Yang kedua, kolenkem lamellar, yaitu penebalan terjadi pada dinding sel yang sejajar dengan permukaan organ tumbuhan. Contohnya ditemukan pada tangkai daun tembakau. Yang ketiga ada kolenkem annular, yaitu penebalan terjadi secara merata di seluruh dinding sel. Jenis ini jarang ditemukan pada tumbuhan. Next. Selanjutnya ada koenkim lacunar atau lakuna, yaitu memiliki ruang antar sel yang cukup besar dengan penebalan di sekitar ruang tersebut. Contohnya itu ditemukan pada tangkai daun tanaman labu. Next. Selanjutnya ada penebalan dinding sel koenkim. Penebalan dinding sel ini memiliki beberapa karakteristik penting yang membedakannya dari jaringan lain. Yang pertama ada sifat penebalan dinding sel kolenkem, yaitu tidak merata, tersusun dari selulosa dan pekatin, dan tanpa lignin. Next. Yang kedua ada pola penebalan dinding sel berdasarkan jenis kolenkem, yaitu kolenkem angular, di mana penebalan terjadi di sudut-sudut sel di mana 3 atau lebih sel bertemu. Selanjutnya, koenkim lamellar, yaitu penebalan terjadi pada dinding sel yang sejajar dengan permukaan organ.
Selanjutnya, kolenkem lacunar. Penebalan terjadi di sekitar ruang antar sel yang besar. Dan yang kolenkem anular, yaitu penebalan terjadi secara merata di seluruh dinding sel. Next. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada jaringan sklerenkim yang akan saya jelaskan sendiri. Jadi, jaringan sklerenkim adalah jaringan permanen yang tersusun dari sel-sel mati dengan seluruh bagian dinding selnya mengalami penebalan sehingga menjadi sangat tebal dan kuat. Jadi jaringan sklerenkim ini terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Next. Yang kedua yaitu ada karakteristik jaringan sklerenkim. Jadi dinding dari sel dari jaringan sklerenkim ini eh, dinding selnya sekunder yang tebal dan keras, di mana mengandung lignin atau suatu polimer kompleks yang memberikan kekuatan dan kekakuan pada dinding sel. Jadi lignin ini membuat sel-sel sklerenkim menjadi sangat kuat dan tahan terhadap tekanan. Selanjutnya, sel-sel umumnya mati saat dewasa. Meskipun sel sklerenkim itu mati, tapi protoplasmanya tetap aktif sepanjang organ tersebut masih hidup. Dan hal ini tuh memungkinkan sklerenkim untuk terus memberikan dukungan struktur dan membantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan organ tumbuhan. Selanjutnya, bentuk dan ukuran sel itu bervariasi. Jadi, sklerenkim ini terdiri dari dua jenis sel utama, ada skleroid dan serabut sklerenkim yang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Selanjutnya, terletak pada bagian tumbuhan yang memerlukan kekuatan, misalnya ditemukan di kulit batang, serat-serat biji, daun yang sudah tua, dan vaskular tumbuhan. Next. Selanjutnya ada fungsi jaringan sklerenkim, di mana karakteristik jaringan sklerenkim ini yang pertama sel-selnya itu panjang, sempit, tebal, dan mengalami lignifikasi yang biasanya menunjuk pada kedua ujungnya. Selanjutnya terdiri dari sel yang telah mati yang tidak mengandung lagi protoplasma. Selanjutnya tidak terdapat inti dan karenanya jaringan itu jaringannya terdiri dari sel-sel yang mati. Selanjutnya tidak mengalami pertumbuh kembangan dan terakhir memiliki dinding sekunder yang tebal, kenyal, dan memiliki lignin. Next. Fungsi jaringan sklerenkim. Yang pertama, memberikan kekuatan dan dukungan struktural. Jadi, sklerenkim ini membantu tumbuhan untuk berdiri tegak dan menahan tekanan dari luar. Misalnya kayak pohon yang tinggi tanpa jaringan sklerenkim, ia akan mudah roboh karena tertiup angin dan terbebani oleh berat daun dan buahnya. Selanjutnya, melindungi bagian tumbuhan yang lunak. Jadi, sklerenkim ini bisa ditemuin pada kulit batang, biji, dan daun yang memberikan perlindungan terhadap kerusakan mekanis. Misalnya kayak biji yang mengandung embrio gitu, kulit biji yang mengandung sklerenkim untuk melindungi embrio di dalamnya dari kerusakan fisik. Next. Nah, peran sklerenkim dalam berbagai bagian tumbuhan yang pertama itu pada bagian batang, membantu tumbuhan untuk berdiri tegak dan menahan tekanan dari luar, yang juga memberikan perlindungan pada bagian batang yang lunak. Next. Kalau pada bagian daun, sklerenkim ini membantu daun untuk mempertahankan bentuknya dan menahan tekanan dari angin, dan juga membantu daun untuk tetap tegak dan menerima sinar matahari yang cukup. Next. Sedangkan pada bagian biji, membantu melindungi embrio di dalamnya dari kerusakan fisik. Ini juga membantu biji untuk tetap utuh dan tidak rusak selama proses penyebaran. Next. Selanjutnya pada bagian buah, itu membantu buah untuk mempertahankan bentuknya dan menahan tekanan dari luar, dan juga memberikan tekstur yang keras pada kulit buah. Next. Dan contoh penerapan fungsi dari jaringan sklerenkin ini kita lihat pada pohon sequoia. Jadi pohon sequoia itu terkenal dengan ukuran yang sangat besar dan tinggi. Dengan adanya jaringan sklerenkin pada batangnya itu membantu pohon ini untuk berdiri tegak dan menahan tekanan dari luar. Next. Sedangkan pada biji kelapa itu memiliki kulit yang keras yang mengandung sklerenkim. Jadi kulit ini melindungi embrio di dalamnya dari kerusakan fisik. Bisa dilihat pada gambar bagian-bagiannya. Next.
Dan selanjutnya itu ada serat rami yang merupakan serat alami yang kuat dan tahan lama. Jadi serat ini tuh berasal dari jaringan sklerenkim yang ada pada batang tanaman rami. Next. Dan kita masuk kepada sklerait. Jadi sklerait ini juga dikenal sebagai sel batu yang merupakan salah satu jenis sel yang membentuk jaringan sklerenkim. Bisa dilihat pada gambar teman-teman, struktur dari sklerait. Next. Karakteristik sklerait itu sama dengan karakteristik sklerenkim. Ia mempunyai dinding sel yang sangat tebal dan keras, bentuk selnya bervariasi, sel-sel umumnya mati saat dewasa, dan juga terletak pada bagian-bagian tumbuhan yang memiliki kekuatan. Next. Dan jenis-jenis sklerait itu ada yang pertama, ada branchiclerate, di mana disebut juga dengan sel batu pendek. Jadi jenis apa namanya sel batu pendek ini memiliki bentuk bulat atau oval yang ditemukan pada kulit batang, daun, dan buah. Contohnya adalah sklerait pada kulit buah pir yang memberikan tekstur yang keras pada kulit buah. Next. Pada makrosklerait atau sel batu panjang, jadi sklerait ini memiliki bentuk memanjang dan ditemukan pada kulit biji seperti pada kulit kacang tanah yang membantu melindungi embrio di dalam biji dari kerusakan fisik. Next. Yang ketiga itu ada astroclerait atau sel bintang. Jadi sklerait ini memiliki bentuk bintang yang ditemukan pada daun seperti pada daun tumbuhan air untuk membantu daun tetap terapung di atas air. Next. Dan selanjutnya ada filiform sclerate yang bentuknya seperti benang dan ditemukan pada daun. Fungsinya sama seperti sebelumnya untuk membantu tumbuhan air terapung di atas air. Next. Selanjutnya ada osteoclerate atau sel tulang yang memiliki bentuk seperti tulang dan ditemukan pada daun. Jadi pada tanaman tumbuhan air, itu sclerate pada daunnya itu membantu daun untuk tetap terapung di atas air. Next. Nah, fungsi sclerate itu sama dengan fungsi sclerenchem, hampir sama. Yang pertama itu memberikan kekuatan dan dukungan struktural, melindungi bagian tumbuhan yang lunak, dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Di mana bisa kita lihat pada memberikan kekuatan dan dukungan struktural ini, dia membantu tumbuhan untuk berdiri tegak dan menahan tekanan dari luar, seperti pohon yang tinggi dan berat. Selanjutnya, sclerait ini juga ditemukan pada kulit batang, biji, dan daun untuk melindungi eh, bagian-bagian tumbuhan yang rentan terhadap kerusakan. Selanjutnya juga memiliki apa namanya sel-sel sklerait yang mati, tapi protoplasmanya itu tetap aktif dan membantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan organ tumbuhan. Next. Nah, contohnya itu pada biji kacang tanah. Jadi sklerait ini pada kulit biji kacang tanah itu membantu melindungi embrio di dalam biji dari kerusakan fisik, yang membantu biji untuk tetap utuh dan tidak rusak selama proses penyebaran. Next. Selanjutnya kita masuk kepada jaringan pengangkut, yaitu silem yang akan dijelaskan oleh Cindy. Kepada Cindy disilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan silem. Yang pertama itu pengertian. Silem adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun silem. Juga berperan dalam mendukung struktur tanaman dan berpartisipasi dalam proses transpirasi. Next. Karakteristik silem yaitu tersusun dari sel mati. Silem terdiri dari sel-sel mati yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan metabolisme. Dinding sel tebal dan lignin. Silem memiliki dinding sel tebal dan lignin yang memberikan kekuatan pada struktur tanaman. Berfungsi sebagai pengangkut air dan mineral. Silem berfungsi sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun tanaman. Next. Fungsi silem yaitu mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Sama mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar
dari tanah ke daun. Mengandung struktur tanaman. Memberikan kekuatan pada batang tanaman dan mendukung struktur tanaman. Berperan dalam proses transpirasi. Xilem berperan dalam proses transpirasi dengan mengangkut air dari akar ke daun. Kemudian air tersebut diuapkan ke udara melalui stomata. Yang terakhir yaitu mengangkut hasil fotosintesis. Juga mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bagian lain tanaman. Komponen penyusun xilem yaitu yang pertama terdiri dari trakeit, yaitu sel mati yang memiliki dinding sel tebal dan lignin. Yang kedua, vesel, sel mati yang memiliki dinding tebal dan lignin. Mereka berfungsi sebagai pengangkut air dan mineral dan memiliki diameter yang lebih besar daripada trakeit. Yang ketiga ada serat xilem. Sel mati yang memiliki dinding sel tebal dan lignin berfungsi sebagai pendukung struktur tanaman. Yang keempat ada parenkim xilem. Sel-sel hidup yang berfungsi sebagai penyimpan makanan dan tempat penyimpanan air. Next. Selanjutnya ada floem. Karakteristik floem. Yang pertama yaitu tersusun dari sel hidup. Sel-sel dalam floem umumnya hidup kecuali pada elemen trakea yang berbentuk xilem. Yang kedua mengandung sel-sel dengan berbagai tipe. Floem terdiri dari beberapa jenis sel, yaitu sel pengangkut, sel penunjang, dan sel pelindung. Yang ketiga ada berfungsi dalam transportasi bahan organik. Floem mengangkut bahan organik yang dihasilkan dari fotosintesis, terutama dalam bentuk sukrosa. Next. Yang selanjutnya ada fungsi floem, yaitu mengangkat hasil fotosintesis. Floem mengangkut hasil fotosintesis seperti glukosa dan sukrosa dari daun ke seluruh bagian tubuh, termasuk akar. Yang kedua yaitu mendistribusikan nutrisi. Selain hasil fotosintesis, floem juga membantu mendistribusikan nutrisi yang diserap oleh akar ke seluruh bagian tubuh. Yang ketiga ada penyediaan energi. Floem menyediakan energi yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kita akan masuk kepada jaringan pengangkut yang kedua, yaitu floem yang akan dijelaskan oleh Atika. Kepada Atika, disilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi floem. Di sini ada komponen penyusun floem. Floem terdiri dari beberapa komponen seluler yang bekerja sama untuk mendukung fungsinya, yaitu yang pertama itu ada elemen tapis. Sel-sel ini mengangkut hasil fotosintesis dan bahan organik lainnya. Elemen tapis memiliki pori-pori di dinding selnya yang memungkinkan aliran cairan. Yang kedua itu ada sel pendamping. Sel-sel ini membantu elemen tapis dalam mengangkut zat organik dan memberikan dukungan metabolik. Dan yang ketiga itu ada parenkim floem. Sel-sel ini memiliki dinding sel tipis dan berfungsi dalam penyimpanan bahan organik serta memberikan dukungan metabolik. Yang keempat itu ada serat floem. Sel-sel ini memiliki dinding sel yang tebal dan berfungsi sebagai penunjang atau memberikan kekuatan struktural pada floem. Dan yang kelima itu ada jaringan floem luar atau jaringan pelindung. Terkadang terdapat juga jaringan pelindung yang melindungi floem dari kerusakan atau infeksi. Selanjutnya itu ada berkas pengangkut. Berkas pengangkut ini terdiri dari xilem dan floem. Xilem dan floem ini berfungsi untuk mengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan.
Eh, Berkas pengangkut itu terletak pada batang, akar, dan daun. Karakteristiknya, si lem itu berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis atau seperti sukrosa dari daun ke bagian lain tumbuhan. Bentuk berkas pengangkut berdasarkan jenis tumbuhannya. Yang pertama itu ada tumbuhan monokotil atau berkeping satu. Biasanya memiliki berkas pengangkut yang tersebar atau tersebar secara acak di seluruh jaringan batang. Yang kedua itu ada tumbuhan dikotil atau berkeping dua. Memiliki berkas pengangkut yang teratur dan terpisah dengan silem di bagian dalam dan floem di bagian luar. Selanjutnya itu ada kambium pembuluh. Kambium pembuluh ini adalah lapisan sel yang aktif membelah dan berfungsi sebagai jaringan meristematik pada tanaman. Kambium pembuluh terletak di antara silem dan floem. Fungsi kambium pembuluh itu yang pertama itu membentuk jaringan pengangkut baru. Kambium pembuluh membelah untuk membentuk sel-sel baru yang akan menjadi bagian dari silem dan floem. Yang kedua itu meningkatkan diameter batang. Aktivitas kambium pembuluh menyebabkan peningkatan diameter batang tanaman. Yang ketiga itu menggantikan jaringan yang rusak. Kambium pembuluh dapat menggantikan jaringan yang rusak atau mati dengan jaringan yang baru. Selanjutnya itu ada karakteristik dari kambium pembuluh. Yang pertama itu terletak di antara silem dan floem. Yang terletak di antara silem dan floem. Kambium pembuluh terletak di antara jaringan pengangkut, yaitu silem dan floem. Yang kedua itu aktif membelah. Sel-sel kambium pembuluh aktif membelah untuk membentuk jaringan baru. Yang ketiga itu ada berperan dalam pertumbuhan sekunder. Kambium pembuluh berperan dalam pertumbuhan sekunder tanaman, yaitu peningkatan diameter batang. Dan yang keempat itu ada pembentukan jaringan pengangkutan baru. Kambium pembuluh membelah untuk membentuk sel-sel baru yang akan menjadi bagian dari silem dan floem. Dan yang kelima itu ada menghasilkan sel-sel yang berdiferensiasi. Kambium pembuluh menghasilkan sel-sel yang berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel seperti trakeit, vesel, dan serat silem. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan materinya. Sekian saja presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan?